Kayak balik lagi bareng kita di video seriesnya Opak, obrolan bapak-bapak yang punya judul cerita hari ini. Kalau kalian-kalian yang udah pernah dengerin podcast kita yang gak penting itu, biasanya kita berlima. Ngomong-ngomong ada yang dengerin gak ya? Penasaran juga. Insya Allah ada lah. Ngomong, aku yakin harus. Kita udah capek-capek perkenalan, tapi ada yang denger. Gak apa-apa, Optimis anggap aja ya. Anggap aja kita viewersnya banyak. Oke. Ya, optimis Kenalin aja. dulu gue dong. Masalahnya itu di video ada kalian berdua doang. Gue soundman nggak kena Lu nih. kesini dong, muncul dulu dong sedikit. Oke, muncul. Kan Muncul dulu kita bentar. apa ya, sama-sama saling lah. Irin bro. Nah, Ya, nah biasanya kita berlima seperti yang tadi gue bilang. Ada si Mas Dias, ada si Mang Dani, ada si Wa tuh yang barusan tuh, soundman. itu Wak namanya. Nah, si dan gue Abeng. Nah, kenapa sekarang kita cuman bertiga nih di sini? Pertama karena ini nih yang propertinya nggak bener nih, dia cuma nyetingnya cuma 2 kursi doang di sini. Kok bisa gitu ya? Karena Tahu anjir. Padahal dari kemarin tuh dia udah Tahu sebenarnya buat Dani sama Dias kalau nonton, gue nggak tahu ya. Gue cuman disuruh Ya, datang. Kita cuma disuruh datang ke rumah dia. kursinya disediain. cuma ada 2 nih. Ada 2. Terus gue udah ngomong, lu udah ngomong apa sih Dani? Udah Nah, katanya gitu. Jadi kita berdua nggak tanggung jawab. Jadi buat langsung Mang Dan sama Mas Yas, ya, langsung aja keluhan dan ya. keberatannya langsung ke dilayangkan. nomor ini ya. Nanti Nah. ada kok. Jadi intinya itu kan sebentar lagi kita punya teman yang milioner nih. Saya tuh, Min, ya Allah, min. Amin, saya tuh amin. mau ngeliatin nih kalau misalnya kita tuh butuh properti. Ya tapi nggak juga ngedepak 2 orang teman kita. Kita ngedepak ya kayaknya. Nggak didepak dong. Kalau mau datang silahkan, kita seneng. Gue sediain. Tetap ada diundang lagi nih, kalau tetap mau diundang. Tetap diundang. Iya, jadi Nah. posisinya si Mang Dan tuh lagi WFH, work fucking hard ya. Beda sama kayak kita mah kan. Ya. Ya kita mah ya. Emang uang, beneran keras ya, Kalau kita ini- capek. uang yang bekerja buat kita kalau Ya, ya. Kalau kita work from heart. Naon sih maneh anjir lebay. Maksudnya tuh From heart. dalam hati aja kita mah kita ini apa? Ya berhubung soundman-nya ya kita nggak bisa protes, Iya, terima dia aja. tuan rumah dia sebenarnya. Heeh. Nanti terus, kita diusir, ya itu. acaranya nggak jalan, Nah, kan kita bahaya. gagal tenar nih. bisa aja ntar muka kita di blur sama dia. Iya, selama sejam. Tebak siapa nih yang ngomong? Iya pokoknya itu kondisinya si Mang Dan jam segini tuh ini Masih kita sibuk ya? Ceritanya syutingnya sore nih, jadi dia masih kerja. Terus si Dias luar kota Mas ya. Yas di Jakarta dia. domisilinya di ibu kota negara kita tercinta. Jadi susah ke Bandungnya. Nah itu Karena macet terus. kalau ke Bandung dia harus swap dulu, gue malas ketemunya. Membahayakan kita juga ya. Jadi nah itu jadi sebenarnya dari antara 5 teman kita, dari 5 kita tuh 1 doang sih yang di Jakarta, si Dias itu tadi, si Mas Dias itu. Sisanya sih di Bandung. Ya. Nah, Apa sih yang mau kita obrolin ngomong-ngomong hari ini? tahu apa kita tuh Bingung banget. belum punya bahan juga. Nggak sih, gue kebayangnya ini apa kayak ini kan COVID masih tetap rame ya, si COVID itu si brengsek ini, yang entah kapan lah beresnya juga. Yang gue pengen tanya sih sebenarnya seberapa dahsyatnya sih berpengaruh sama, kalau jujur ya, kalau buat gue sendiri, gue udah merasakan kerja dari rumah tuh dari tahun 2014. Jauh sebelum COVID dong. Jauh sebelum COVID. Jadi secara kebiasaan gue mah nggak ada yang berubah gitu, karena emang gue kerjanya, gue ngedesain dari rumah, gue nulis Dari rumah dari juga. rumah juga gitu. Secara kebiasaan ya nggak ada yang berubah. Kalau secara finansial mah ada berubah sih, karena ya kan kita Kayaknya itu yang paling kita kan berpengaruh kayaknya ya. ya kan ngebahasnya masih secara Iya, kebiasaan. iya. Nah, buat lu sendiri Jadi lo pengaruhnya mah ini kali ngeceng ceweknya jadi berkurang. enggak juga sih. Oh iya, dan Ngebahas financial orang- nah karena aja nah aja juga semoga financial tuh iya. iya enggak, maksudnya gini. Nah lu sendiri gimana Kalau secara gua- kebiasaan kan, kebiasaan ya. maksudnya kan ada orang tuh yang kaget ya dengan biasa dia tiap hari pagi-pagi berangkat kerja. Kasarnya mah yang punya anak mungkin akan kaget melihat ternyata sekolah anak tuh ribet kan. Nggak tahu ya. Ya, Gua kerasa banget buat ibu-ibu tuh. terutama untuk ibu-ibu karena ya gue masih belum punya anak, jadi kondisi itu tuh gue belum mengalami gitu. Maksudnya tidak melihat. Mungkin buat lu yang anak lu udah remaja lah kasarnya gitu, dengan
secara ini ya, maksudnya kita ngebahas masih secara kebiasaan dulu gitu. Menurut lu ada yang di lu gitu, lu sendiri ada yang ngerubah nggak? Kalau buat diri gue sendiri sih nggak terlalu ya, soalnya kadang kalau misalnya lagi ada proyekan yang di luar rumah sama proyekan yang di dalam rumahnya yang kasar lah, gue kan emang suka Gegero desain ya? juga. Hah? Gegero. Itu nggak terlalu signifikan, Gitulah pokoknya malah. Beberes. nggak terlalu signifikan. Jadi kadang cuman yang paling berpengaruh tuh justru ngelihat sekitaran gua yang pada di rumah sekarang gitu. yang mungkin yang tadinya lu cuma ngelihat lu doang sama bokap nyokap, mungkin sekarang hampir semua blok gitu ada di rumah lu semua ya kali ya. Di rumah tetangga gua pun kayaknya Oh, iya, sebagian bener. besar gitu. Jadi kalau mau beli apa gitu ke warung lah, kok si bapak itu Si masih ada. bapak. Jadi ya cuman kanggo kali pagi. Oh ya, biasanya kan si bapak itu udah nggak ada. Jadi sebenarnya ada kemungkinan juga sebenarnya bisa mempererat ya sebetulnya. Sama tetangga tuh yang tadinya cuma hai Pak gitu. Ya, jadi sekarang senyumnya lebih lama lah gitu. Agak ditahan. Ya, ditahan dulu. Pak bisa langsung Pak, langsung pergi. Sekarang Pak ya mau. Irah angus nah gitu nya sebenarnya gitu lah. Ya gitu. Kalau gue sih gitu nggak terlalu. Tidak ada yang signifikan. Berarti hampir sama kayak gue ya. Lu tidak Ya, merasakan yang ya, terlalu secara kita berdua signifikan. kan bukan orang Kita kantor ya. Kita kan uang yang bekerja untuk kita gitu loh. Kantor yang bekerja sama kita mungkin sebenarnya. Iya. Kerja mah capek, Bro. Mending di rumah. Nya duitnya Jena kerjana malas-malasan dia nanya. Nah, lu buat Duitnya ke bawah. Duitnya ke bawah Hoream oke ya. Siapa Hoream aja Hoream. Duit bekerja buat kita tapi duitnya orang gawean. Saruan apa? Ya, jadi ya lurus lah itu mah berbanding lu. Kalau lu sendiri gimana, Pak? Kalau gua Secara kebiasaan ya. kalau Meeting berarti lebih banyak online ya sekarang ya meeting meeting ya. sekarang lebih banyak online. Oh ya, buat yang belum tahu si Uat pengusaha lah di Bandungnya mah. Edan lah, Bandung Timur mah dia yang megang. Anjir, Siapa itu yang terlalu berlebihan Jadi itu. berada di balik orang-orang. Ah, ini. Ini. Pokoknya Saya Bandung cuma megang Bandung doang. Timur yang megang dia lah. Waduh, Edan lah. Nama Edan si Wendy man. ntar kita Hati-hati ya. bikin Bandung Timur ini Merdeka. Republik Bandung Timur. Gimana, Pak? Sorry, Pak. Jadi kalau gue mah kalau kebiasaan sih ya jadi awal-awal pertama COVID gue beli makanan parno pisan lah pokoknya lah. Anjir, itu bener gue ngalamin juga itu. Beli makanan tuh harus lewat online gitu. Terus sampai sempat gue bikin sakit hati orang tua gue juga sih. Jadi orang tua gue tuh waktu pertama kali COVID tuh, jadi dia belum ngeh tentang masalah COVID tuh. Sampai pas dia mau datang, gue kayak yang agak distance sama orang tua gue. Karena pas orang tua gue datang nggak bilang-bilang. Jadi pas Wak ke rumah. Enggak, jadi orang tua gue datang ke rumah sini. Sedangkan gue takut menulari ke orang tua. Iya. Menularkan ke orang tua gue. Cuman orang tua gue kayaknya waktu itu masih belum ngeh tentang COVID ini. Jadi gimana dong? Ya ternyata curhat lah sama adik gue si Awen itu menikitu-kitu pisan, wah gue nggak enak pisan ya, udah kayak gitu. Akhirnya gue jelasin dan alhamdulillah mereka juga mengerti lah intinya mah gitu. Nah cuman sebenarnya yang bermasalah tuh emang yang susah tuh ya setelah PSBB udah kayak kita ketakutan, yang sebenarnya harusnya seperti itu pas dikasih relaksasi nih kayak gue sekarang. Jadi loss ya? Jadi loss karena ngerasanya kok banyak geus kaluar teh jika nu eueuh nanaon gitu, orang tuh nanaon geuning gitu. Iya, Nah, ternyata yang lain selama juga nggak apa-apa. Selama 3 bulan awalnya ternyata ya untuk yang percaya hoax mungkin ya nggak ada apa-apa kok gitu. Iya, jadi karena kan emang salah juga sih di media pemberitaannya waktu di China itu kayaknya sampai pingsan di jalan atau kayak gitu tuh kayaknya nggak gitu-gitu Nggak gitu banget juga. gitu. Tapi kalau misalnya perkenalannya Emang mungkin ada ya? lebih ini. Dia mah videonya suka aneh soalnya sumber videonya dia mah. Gue baru tahu tuh ada yang kejat-kejat di jalan. Enggak, pokoknya intinya mah di waktu Gua nonton apa sih? Ada Lu Enggak, mana nonton salah. film naon sih mana? Enggak Salah biasa, ini kali ya? Gue nggak tahu ya, cuman di WA grup lah biasa kan banyak tuh berita-berita. Nah, WA salah grup satunya RW. ya salah satunya itu ngeliatin kalau misalnya ada di China itu sampai yang COVID tuh sampai langsung kejang gitu ya. Oh iya karena kejang jatuh di iya di jatuh beberapa jalan. waktu awal juga di kita banyak ya di medsos yang ada tiba-tiba orang pingsan teh di pasar yang habis belanja apa gitu kan, padahal Iya. belum tentu juga. Ya belum tahu kan, kayak misalnya ada nih kayak orang gelandangan gitu, mereka beristirahat di tempat sampah biasanya kan.
Mereka lagi capek terus tiduran di jalan ya. Mungkin waktu itu nggak ada penggambaran COVID, ekstrimnya. waktu COVID kita nggak hariwang lah, nggak khawatir gitu. Tapi pas pas ada ngelihat ada keadaan seperti itu, orang-orang tuh panik awal-awal menelpon ke ambulans terus diperiksain sama polisi. Ternyata mereka cuma istirahat doang gitu kan. Iya bisa jadi sih. Cuman Bisa nah jadi. sekarang ini yang gue kayaknya udah ya secara gue pribadi juga udah nggak kayak dulu lagi. Jadi keluar kadang-kadang nggak mandi gitu. Keluar kadang-kadang langsung aja tidur. Ah, gitu. tapi dulu emang beneran gak mandi kan dari dulu juga. Kadang-kadang Bajunya itu terus, yang merah terus sama seminggu. kadang-kadang nggak pakai celana. Oh, makanya. Itu mah biar gampangnya. Enggak, tapi bener ya, maksudnya gue merasakan sekali dari awal yang awalnya gue malah awalnya menganggap bahwa ini mah cuman flu biasa gitu ya, kayak standar lah. Sempat menganggap lebay, tapi akhirnya karena kebenaran istri gue juga kerjanya di bidang medis, yang dia kebetulan juga jadi satuan tugasnya rumah sakit COVID Penanganan pusat COVID. gitu kan. Jadi melihat Medan begitu dia cerita bahwa oh gini nih, ternyata gini loh, malah ada guru kita ya yang kena, yang meninggal, Bapak Handoyo ya. Nah pas beliau masuk rumah sakit itu ternyata istri gua tuh yang Bertugas. dan tapi dia nggak bahwa itu beliau gitu. Begitu ngelihat cek namanya itu, dia ngecek di grup kita waktu itu ada grup Starbucks ya kalau nggak salah, ada grup WhatsApp gitu loh. Ya itu maksudnya di awal pandemi itu memang gejalanya tuh yang sesak nafas segala macam itu memang ada itu. Nah cuman entah kenapa makin kesini ini versi istri gue ya, maksudnya ya correct me if I'm wrong lah, maksudnya makin kesini tuh katanya gejalanya tuh makin ya kita sempat ngalamin lah beberapa bulan kemarin kan OTG gitu kan, yang tanpa gejala gitu. Ya mungkin orang umum juga melihat itu, enggak kok gue nggak apa-apa gitu, tidak semengerikan yang digambarkan. Waktu awal digambar mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi nah yang bukan lucu sih, maksudnya yang parahnya adalah sekarang tuh mulai naik lagi tuh yang bergejala nih katanya gitu kan. Jadi ya itu tadi sih, orang udah nggak, ya karena udah terlalu banyak intrik juga sih menurut gue. Ya, tapi kalau kata gue sih harus tetap hati-hati, harus tetap. Betul, kata gue mah itu wajib. Walaupun kita sih. syukur beli gorengan ya. Ini bener cerita hari ini banget, maksudnya tadi gue pagi-pagi sebelum berangkat ke sini tuh habis ngedrop istri ke rumah sakit, gue cuci mobil tuh, sebelah kiri kanan gue tuh yang asli nggak pakai masker. Serius nggak pakai masker. Yang satu orang tua, yang satu masih muda lah gitu loh. Kok bisa sih mereka tuh kayak gitu? Gak ngerti. Nah gue mikirnya awalnya gimana gue cara ngasih taunya gitu kan, gue masih bingung. Takutnya ada orang yang tidak bisa menerima Ya, teguran ngerasa gitu gimana loh. gitu. Nah sebelumnya juga Agak sisut orang yang minum ya. Sok atau kayak. Ya udah, gua ambil aja gak apa-apa ya, atau ya ambil aja udah. santai ini kan. Minum dulu ya. Iya jadi gitu Wak. Sebelumnya keuntungnya Eta headset tamu sebelumnya kana kayak. sesuai di kafe nya. Di kafe. Anjing. Ya, oke. Monolog saudara-saudara. Masak naon sih negatif? Baunya sampai ke sini-sini. Ya, Itu anjir. dia masak mozzarella cheese, rice baked mozzarella sama Intermezzo dikit. Kenapa gua sama sate mau sate. kesini? Karena ya dia mengi makanan sama dia gitu. Karena bini dia teh. Kita sebagai host dapat dong. Iya, pasti. Sampai ngomong, gua udah sampai Jadi istrinya si Uwa teh emang sponsor lagi. jago masak lah. Untuk Neng Artin makasih. Tadi gehu sama bala-balanya. Tanam Baunya enak, bala-balanya enak. Walaupun sama si Uwa ulah loba-loba cenah. tai ngomong gitu. Beda lo baca yang nanya. Cengek kenapa sih ngeloba cenah gitu. Ini balik lagi ke cerita tadi. Nah sebelumnya tuh Jadi gimana? gue masih inget ada sebelah rumah di rumahnya nyokap tuh. Kan tadi lagi cerita yang itu. Iya, Karwas. bener. Ya itu maksudnya gimana caranya untuk mengingatkan dua orang ini Oh, kan. iya, iya, Nah, gue ingat bahwa tetangga nyokap gue tuh ada yang kena COVID kan. Lalu gue telepon. Sok-sok nanya kan. Nah, Mam, gimana kemarin gitu kan yang COVID-nya gimana? Terus nyokap cerita lah, iya soalnya
orang-orang sini tuh nggak pernah peduli, maksudnya sudah mulai tidak Kendur peduli ya? lah. Cenderung udah cuek katanya gitu. Kemana-mana juga nggak pernah pakai. Itu banyak banget kayak gitu kayaknya sekarang. Bandung Timur, gue perhatiin orang Dia dong Bandung Timur, Merdeka. COVID, apa itu COVID katanya gitu kan. Ya, Ya itu, jadi udah banyak yang udah karyanya sih banyak yang sudah tidak peduli lagi gitu. Nah, kelihatan banget lah. gue kan pas banget tuh katanya. Aha. Terus gimana dong? Akhirnya gue ngomong, ya sih mam, sekarang tuh orang banyak yang udah nggak peduli sih, pada nggak pakai masker, padahal kan itu ngebahayain orang. Apalagi di tempat umum, gue bilang Keras-keras tuh pokoknya. gue kencengin kan, gue ngomong orang sebelah kiri kanan gue, tapi gue nggak merhatiin tuh mereka. Akhirnya gue udah panjang lebar gimana, gue tutup ya telepon. Alhamdulillah, terus begitu gue liat kiri dan kanan mereka pada pakai masker. Serius? Kayaknya sih emang. Ya mungkin ini tips ya untuk kalian sih. yang enggan untuk menegur atau takut untuk menegur orang yang tidak pakai masker di tempat umum, bisalah Bisa pakai dicoba coba pakai cara inilah, pura-pura aja telepon siapa gitu, yang ngomel-ngomel aja, padahal maksudnya ngomel ke mereka gitu, nggak apa-apa. Bener-bener. Keren banget sih itu caranya. Silahkan dicoba. Kreatif ya. Terus oke, secara itu tadi gue bilang secara finansial sangat berpengaruh banget buat gue mah. Oh, iya. Yang gue iri adalah ini, yang gue iri satu nih. Apa tuh? Kayaknya yang paling tidak berpengaruh adalah pegawai negeri. Gue mah ngeliat istri gue ya, istri gue alhamdulillah pegawai negeri. Dia mah mau WFH, mau WFO. Ada pemotongan gak sih? Pegneg tuh? Nggak ada Kayaknya kayaknya. nggak ada Serius? Nggak ada kayaknya mah. Karena kayak misalnya swasta semacam gitu. Nggak tahu kalau pengusaha sukses kayak si Uwa mah kan. Amin aja gue mah deh. Ada pemotongan gak, Pak? Penurunan? Penurunan ada lah, drastis bisa. Serius? Ya, gue kan bisnisnya di pariwisata. Hahaha. Siapa yang mau di wisata? Iya bener. Iya bener hari gini ya. Itu kalau dipresentasikan berapa Tapi kan hingga berapa persen tuh penurunannya, Pak? Sampai 100%. berarti iya karena yang awal 3 bulan mah kan tutup kan. Nggak, tapi kan sekarang udah mulai Berubah lagi dibuka berarti. kan. Ya, paling naik 10%. Orang udah mulai banyak Jadi, ini loh, penurunan vacation. 90%. Hah? Orang tuh udah mulai banyak vakasi. Iya, cuma Terus kan itu juga bandros kan udah mulai jalan kan. kalau bandros tuh bukan nama gua. Oh. Tapi kan di bawah naungan. Enggak, itu kan ada dua, ada bandros yang dari CSR, ada bandros yang Oh dari iya, yang dia cerita ada pemerintah, cirinya gitu. khusus itu. Nah, dan dari CSR kan gratis, itu tidak termasuk dalam bisnis sebenarnya gitu. Saya cuma membantu mengelola aja. Oh iya iya. Begitu. Nah, cuman kalau misalnya bisnis gua nih yang di pariwisata mati suri pokoknya. Iya Jadi ya untungnya sih sametan gitu, inti nama tenang deh. Oh sekarang udah mulai meningkat belum? Sekarang udah meningkat cuma 10%. Gitu. Oh alhamdulillah dong ya. Iya, jadi ya adalah gitu yang Ternak keluar. tuyul gitu. soalnya. Buat yang nonton, kalau mau ngebantu wisata ya, Bisa BISDS, saling BISDS. BISDS. Ya, gue kalau selama ini sih alhamdulillahnya gue ada investasi di kos-kosan sama di kios. Nah kalau kios itu kan UMKM. apa? Pantai pijat. Jadi kok kios UMKM itu masih tetaplah berjalan gitu yang di pinggir-pinggir. Oh iya iya Dan benar. kalau yang kos-kosan juga orang tetap masih butuh tempat tinggal kan gitu. Jadi mereka masih tetap, karena kos-kosan gue kos-kosan buat Pak Sutri. Jadi mereka masih tetap adalah pemasukan gitu. Tapi Tapi yang, kasihan. tapi yang gue pengen tahu Jar nih, yang istri lu kan dari RSAS. Nah sebenarnya gejalanya itu parah waktu awal-awal atau sekarang sama juga parah kayak waktu awal gitu atau gimana? Kalau based on ceritanya dia sih, yang awal kan memang parah ya, kayak yang batuk, ada demam, ada sesak nafas, desaturasi dan segala macam. Terus sempat hilang tuh, dan sekarang tuh balik lagi ke sana sih Wak, katanya Wak. Jadi ada gejala-gejala yang batuk lagi, demam lagi, sesak nafas lagi. Dan yang parahnya itu yang pernah kita bahas tuh yang happy hipoksi itu ya, yang kita nggak kelihatan Yang mana sih? Oh iya yang iya. saturasi dalam kadar oksigen dalam darah Iya, yang di iya, bawah 90%. Tapi nggak kerasa ya? nggak kerasa apa-apa, padahal sebenarnya orang tuh dengan saturasi katanya sih 88 aja udah sesaknya udah banget gitu kan. Ini yang biasa gitu cuek, terus tiba-tiba ya. Nah itu kan makanya yang salah satu pasien yang guru kita itu katanya pas disaturasi itu si oksigennya itu cuma berapa persen? Berapa persen waktu Ada yang kayak almarhum guru kita tuh 60. 60? Nah tapi dia masih biasa-biasa aja kan? Iya masih sadar. Padahal Harusnya kalau secara medis sih katanya harusnya udah 60 tuh udah 80 tuh udah iya. parah banget berarti ya. 60 udah parah banget. Nah justru itu kayaknya
itulah yang bikin ngeri COVID ini. Enggak sih, gitu. menurut gua bukan so taunya gua adalah kita sebagai masyarakat umum itu tidak diedukasi dari awal sih. Ya. Maksudnya tidak ada satu pintu yang kalau zaman dulu kan TVRI ya. Ya, seragam jadinya seragam, semua ya. jadi yang ada waktu gue inget banget tuh yang iklan demam berdarah, lu masih inget nggak waktu kecil? Yang Ya. menutup bak Tutup itu bak kan air, bak- yang ngasih. Tapi zaman sekarang udah nggak ada kayak gitu kali Makanya, lah. tapi kan zaman dulu tuh nempel banget buat Ya. kita tuh nempel gitu. Nah kan, ya maksud gue, so taunya gue adalah kita tuh nggak ada itu gitu, tidak ada edukasi yang kita tuh terlalu banyak menyerap informasi. Sebenarnya gitu, ada, mungkin di TVRI juga ada. Cuman kan kalau dulu emang nontonnya itu doang. Betul. Nggak, maksud Sekarang gue kita gini. udah ada YouTube, Tapi kan udah ada bisa- Netflix. Bisa di-relay gitu, maksudnya Ya. kayak siarannya untuk iklan itu mah di semua TV di Harusnya bareng ya. kan. Ah, Ya ditambah juga kan memang sekarang dunia digital sudah semakin maju ya, iya, lu menyerap TV informasi. juga kayaknya udah mulai ketinggalan orang-orang sekarang maksud udah gue nonton gini, informasi TikTok, itu lu nonton YouTube. nyari sendiri, Iya. dan informasi itu kadang yang dibuka yang paling banyak yang hoax, yang itu yang keluar duluan, bukan yang maksudnya Banyak yang dicari juga ternyata. iya, Ya kan? maksudnya kalau yang kita baca awalnya ternyata berita bohong, karena banyak yang ngeklik itu kan otomatis akan Selalu Betul. nomor satu kan yang Betul. ya mungkin Nah, kan seperti itu. Itulah tantangan sekarang itu. Jadi banyak mix informasi, ada yang benar atau enggak. Nah, itulah susahnya kita tuh, generasi kita tuh harus memilah-milah. Iya, yang belum- benar mana, yang Belum salah ditambah ada mana, yang gitu. teori konspirasi segala macam ya. Itu gue sih nggak peduli ya itu teori konspirasi atau bukan, yang pasti Iya sih. virusnya ada gitu menurut gue sih. Simpel Ya, karena gue gue juga tetap pengen hati-hati aja. Soalnya kan bete lah kalau kena gue atau keluarga kan. Iya bener. Yang rumit kita juga. Iya. Orang lain paling cuman Iya, maksud gue Tapi kok di media tuh jadi kayak mixed message juga sih, kayak gini nih. Kemarin udah bagus nih awal-awal yang gue bilang ya ceritanya. Jadi kultur gue tuh bener-bener hati-hati gitu ya. Tapi setelah relaksasi, ini tuh jadi si pemerintah pun sepertinya kayak misalnya pilkada masih ada, iya demo masih omnibus boleh. law masih, ya walaupun omnibus law kan menuai buat demo, bukan, gue tidak membahas omnibus law-nya ya, cuman menuai buat demo kan itu jadi kita ngelihatnya udah demo naik nggak itunya. Iya Gitu. sih. Jadi banyak tuh sekarang yang Habib Rizik pulang kerumun lagi, ya. pilkada kerumun lagi, terus itu kumaha ya pemerintah tuh melarang tapi Kita bukan ngelirik pemerintah ya. Ini hanya- Bukan saya, bukan kita berdua, si Wendy. nggak, maksudnya dari mata gue yang awam nih. kita hanya Klarifikasi. hanya host loh ya. Takut ada tukang Muing-muing. Tukang bakso tengenah. bahasa Tenggara kayak lewat orang bahaya. Ya gitu Tapi sih. intinya kalau dari pihak gua, setiap gua ngelihat ke sana kok jadi gua menilainya masyarakat emang udah nggak peduli lagi gitu. Ya balik lagi ke yang tadi lu tanya, gejalanya kayak apa, yang gue denger cerita dari istri gue sih memang sekarang balik lagi ke pertama, ada yang gejala yang panas, demam, batuk, sesak dan segala macam, balik lagi ke situ, walaupun sebenarnya sempat ya nih sudah mulai banyak OTG gitu, berarti kan imunnya mungkin sudah mulai kuat ya. Iya, Ternyata sih virusnya juga kayaknya sih kebayangnya memang dia berevolusi juga kali ya. Nah bermutasi sekarang gitu. sekarang masalah vaksin gimana nih? Untuk vaksin sih, nah ini rame vaksin juga ya, karena kan yang pemerintah apa sih, Sinovac itu ya, Iya, pemerintah yang Sinovac ya, dari China ya. yang China yang udah datang ya kemarin lah, Udah alhamdulillah. datang. Ha. Ya maksudnya gue pribadi ya, kalau gue pribadi sih menghargailah apa usaha pemerintah ya untuk mencoba untuk mendatangkan vaksin. Ya. Cuman kan sayangnya nggak tahu nih, yang gue baca di media-media sosial, si pihak Sinovac sendiri tuh masih belum punya data seberapa efektif vaksin yang tersebut dibuat gitu loh. Jadi Menurut gue sih, ya Allah, ini apalagi nih, cobaan apa lagi yang harus hamba terima. Tapi kan ada lagi vaksin yang lain yang Ada salah banyak yang satunya lain, dari- cuman kan dari Inggris. harga sebenarnya kan balik lagi. Ada 6 kalau nggak salah. Gue tuh ada sebenarnya ada 6 biji. yang Di antaranya pemerintah tuh yang paling murah itu Sinovac atau yang sebenarnya bersaing? sama Pfizer. Gue bukan iklan ya, bukan jadi dutanya Pfizer. Kalau lihat dari harganya sih cuma beda 80.000 Beda 80.000 sama Pfizer. Haha. 200.000 kan yang si Sinovac ya. Si Pfizer tuh 280. 280. Tapi si Pfizer itu kan yang dipakai di Inggris. Nah kalau Arab yang di Inggris Saudi itu ya, kalau nggak oh iya di Arab Saudi itu ya berarti ya. Pfizer yang itu Pfizer, kalau nggak salah yang uji klinis 3-nya udah ada. Kalau si Sinovac kan belum. Nah tapi itu udah masuk ke Indonesia apa belum? Udah ada 6.
sebenarnya udah ada Oh, udah 6 ada 6. vaksin. Yang ada yang paling mahal tuh. Nah sebenarnya kita udah bisa beli belum sih? Belum, karena belum ada izin BPOM ya kalau nggak salah. Oh, Kalau nggak gitu. salah gue Oh, baca. lama tuh ngurusin. Hah? Lama tuh pasti ngurusin gitu. Nah, yang gue takutin adalah balik lagi di kita teh terlalu banyak drama dan terlalu dipolitisir. Iya kan? Maksudnya segala teh Iya. kayak gitu lah, tau sendiri lah. Gue nggak berani ntar ada nguing depan rumah gue. Ada tukang bakso gak enak lagi. Iya, ada tukang bakso nggak enak. Kan Bahaya. ini baru episode Wes pertama anjing setan. Tapi kan nggak apa-apa, bebas kita. Ya gitu. Maksudnya kita sebagai konsumen milih vaksin apa yang available-nya apa. Ada dan 6 pokoknya. Yang menurut kita sih apa sih? Ya boleh terserah sih. Maksudnya cuman kalau gua pikir sih harga nggak pernah bohong. Jadi semakin mahal mungkin semakin bagus kali sih vaksinnya. Nih gue tadi udah sebenarnya udah sempet nge-save juga sih. Ada sih vaksinnya. Nih ada nih 6 vaksin. vaksin. Pemerintah telah menetapkan 6 vaksin COVID yang digunakan di Indonesia. AstraZeneca. Ini lebih murah nih 57.000 per dosis. Terus ada Pfizer 283. Ini paling mahal nih Sinovac. Sinovac 2.150.000. Oh, Sinovac itu dari mana? China untuk juga 2 kan? kali suntik. Iya. Nah, yang mahal itu dia udah uji tes berapa? Dia untuk tidak ada efek samping, proses uji klinis tahap 3 di Uni Emirat Arab telah melewati uji klinis tahap 3 di Brazil untuk Sinovac, makanya mungkin dia mahal. Tapi 2 juta itu untuk 2 kali suntik. Oke, jadi dapat 1.250 ya. Jutaan lah ya. Traktir ya, Wak? Hah? Traktir gue. Itu ada milioner, calon milioner. Mau beja-beja orang. Makanya dia punya info lebih dulu ya. Iya nih. Terus Pantes. Sinovac 200. Bio Farma sendiri juga ngeluarin, tapi ngeluarin Bio Farma. Tapi judulnya bekerja sama dengan Sinovac. Oh. Terus yang gue kok pakai kacamata jadi malah sama buram ya. Keskolot dia naik. Rambut jauh teh. Ini Moderna rambut juga. dekat. Moderna juga agak lebih mahal nih 526 per dosis. Ini nggak tahu ya ini Berapa kali suntik tuh si per dosis. Kalau dosis. Sinovac 2.150.000 tuh 2 suntik katanya. Ini dari apa sih gue dapat dari mana? Pokoknya gue dapat dari medsos lah. Itu ada 6 vaksin. Jadi ya tinggal milih kali ya lu mau pakai mana. Ya harus sebenarnya menurut gue sih kayaknya harus baca-baca juga ya si maksudnya efek sampingnya apa terus. Ya itu kan yang ngerinya tuh di situ gitu. Tapi Apa sih kan efek samping? biasanya kalau di Arab tuh kan sultan tuh. Ya. Gua milih yang pakai sultan aja deh. Tapi kan kita bukan sultan. Tapi kan kita bukan sultan. Tapi kan kita temannya sultan. Oh gitu ya. Siapa tahu kan efeknya beda. Kan Iya sih ya. kalau gue sih ngelihat sekarang yang lagi dipakai, cuman kan masalahnya adalah yang pakai itu kan Uni Emirat Arab sama si Pfizer ya, untuk Pfizer tuh Arab, Inggris ya yang udah pakai. Cuman kan kalau balik lagi kata info dari istri gue kan Indonesia tuh strainnya yang mana? Oh iya, benar. Bisa Harus aja lu diperhatiin pakai juga ya. Pfizer yang strainnya Bagus. Eropa emang bagus, tapi begitu ternyata Nggak cocok. virus COVID Indonesia mah Cikondewahan misalnya. Anjir. Iya kan? Ya soalnya virusnya kan Udah pakai koneng jengkut. menyesuaikan dengan ini juga ya. Bisa area jadi juga. karena nggak tahu ya, gue sih so taunya gue kayak gini aja. Jabodetabek sama Bandung aja itu kan beda ya. Waktu Yeah. zaman Jabodetabek yang dengan gejala segala macam parah, di Bandung mah OTG Iya. kebanyakannya. Terus kayak di Malang nggak tahu ya, gue tidak mendengar info yang di Malang yang parah, tapi Surabaya parah. Apakah mungkin itu faktor cuaca gitu, dari kan Jakarta sama Surabaya panas nih, sementara Malang sama Bandung kan Santai. lembab ya. Nah, Dingin juga bakal kali. lihat lo misalnya vaksinnya 2 gitu. Kayak nuti Cina ongkol, Eropa ongkol. Ya kan pasti ada efek sampingnya, samping Wak, kayak gitu. apa? Masa lu dua-dua Nah gitu? cuman yang kalau nggak salah sih yang Sinovac itu kan dari virus yang udah mati. Iya. Kalau nggak salah. Kalau si Oke, sorry kita kepotong videonya. Malum lah kita masih amatiran. Bukan kita sih sebenarnya si soundman-nya masih amatir. Masih ada aturan kameranya habis baterai, gimana sih? Ya. Oke, tadi tuh sampai mana? Oh ya si Sinovac itu kan bibit itu dari yang Udah mati. virus mati ya. Terus mati. Ya itu sih maksudnya, itu juga kan apakah berbeda dengan yang lain yang masih virus aktif gitu kan ya, mungkin. Itu sih harus diedukasi juga buat
oleh tim medis mungkin ya untuk Ya. memberitakan info ke Karena kan kita perlu tahu ya iyalah kita ya, gila apa. masyarakat luas berhak Maksudnya tahu kan untuk kita lebih. udah ngeluarin duit ya enggak sama virologis. 200.000 tuh lumayan loh untuk orang-orang yang habis kena PHK kemarin kan Iyalah jelas. buat bisa beli. Dan taruhannya kan nyawa Nyawa dan kesehatan juga, iya, juga. bener. Ngeri kali. Iya bener. Gitu. Jadi tadi tuh sebenarnya habis kepotong tuh kita makan dulu. Makanya jadi kita Udah makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, salat dulu. nungguin bapak nggak datang lagi. Iya nungguin bapau. Ini gara-gara Ada bapau tukang anjir tadi udah kebayang ada bapau tukang Kalau- bapau lewat. Tukang bapau, kalau tukang bapau nggak enak itu artinya apa tuh? Iya bener. Intel. Baru episode pertama nih. Kita udah diawasi Iya, gini. bener. Aduh. Kalau kita cuma ngomongin apa ya? Ngomongin vaksin sama COVID. Biasa aja kan sebenarnya. Biasa aja. Enggak lah, itu hanya keparnoan kita saja. Ya jadi intinya mah si protokol itu harus tetap Ya. dilaksanakan lah untuk jadi vaksin memang sudah ada tapi bukan berarti kita juga harus Bisa santai. Nah, poin kedua juga yang gua ini mungkin ntar bisa ada masukan juga ya dari yang lain yang lagi watching nonton kita juga pengen tahu pendapatnya akan vaksin ini ada berapa macam. Nah, udah gitu sebenarnya kalau kalian research lagi apakah tahu nih yang paling baik tuh dan yang paling bagus buat setidaknya buat kita tuh gimana, mendekati ideal lah. Iya, jadi kan kita bareng-bareng nih kita sebagai warga Indonesia tuh pengen yang terbaik buat kita kan. Iya gitu. pasti. Dan ya mungkin siapa tahu vaksin tahu ada yang ini terus kita tahu kalau misalnya harganya ya mudah-mudahan yang harganya murah itu bisa Yang 57.000 ya. bisa nge-handle Jenis vaksin yang jenis virus yang ada di kita ya. masalah yang kitanya. Tapi intinya yuk kita research bareng-bareng gitu. Sebenarnya vaksin yang paling bagus tuh yang mana sih gitu. Setuju. Gitu. Cerdas eta kadang. Gue sampai speechless loh. Soalnya tumben si introvert ini. Ya, Wes. Jadi soundman kita tuh berusaha meyakinkan kita kalau dia itu adalah orang introvert. Ya, itu kita- buat gua nanti ada ini lagi. Ada Gua episode pengen khusus ya. ngebahas nih sebenarnya introvert itu apa sih? Extrovert itu apa? Oke, siap. banget. Ditunggu Gua tuh aja. termasuk kategori apa gitu. Siap. Kayaknya bakal seru nih ya. Iya, jadi Jadi yang lain harus ngikutin episode kita yang berikutnya ya. Iya. Jangan Gak apa-apa deh yang nggak mau dikasih jempol naik jempol turun yang penting mah gue mah ada interaksi aja dah. Iya. Biarin mau dicaci mau dimaki juga. ya udah. Oke, terus yang tadi apa kita tuh awalnya ngebahas perubahan kebiasaan. Oh ya. Kalau gue pribadi sih nggak ada ya. Maksudnya ya itu yang gue bilang karena gue sudah work from home dari tahun 2014 jadi dengan kondisi sekarang ya nggak ada. tapi kayaknya orang lain tuh emang berdampak banget kalau ya, Ya pasti kan, sih ya. kan gue ngebahas gue. Nah, mencoba apa ya apa ya namanya, berempati Jadi kalau apa ya? tadi teman-teman gua juga sama sih kayak lo Jer, gua lebih banyak di work from home kan. Jadi gue emang jarang interaksi, jarang keluar. Jadi sebenarnya COVID ini nggak bermasalah kalau dari kebiasaan Ya gua. kebiasaan bekerja. Cuman memang kalau teman-teman gua yang Kayaknya berdampak banget. apa? Iya, Kayaknya. nggak sebenarnya kalau misalnya yang kerja itu lebih ke ada yang suka, ada juga yang ngerasa Enggak. kerjaannya nggak habis-habis gitu. Betul. Ya. Gitu. Ya ngerasain sih gini. Waktu gue kerja di rumah, ya itu karena orang tuh berpikiran di rumah kita akan standby 24 hours di rumah. Jadi kadang apalagi kalau posisi kita anak buah ya, yang namanya bos makan nelfon jam kapan berapa aja. aja, harus dikerjain, bisa bikin laporan. Iya. Walaupun itu enggak, ya sebenarnya kalau kerja di rumah tuh, kalau gue dengar dari teman-teman gue, jadi tidak ada jam kerja yang Pasti. yang tadinya di kantor kalau ngantor lu jam 8 sampai jam 5 Kerjaan beres di situ sekarang doang. mah ya lu 24 jam gitu Ya, kan. terus kan beda ya kulturnya kalau yang work from home itu kadang-kadang lu bangun mandinya nanti tapi masih bisa kerja, tapi kalau misalnya yang kebiasaan harus mandi dulu segala Iya. macam harus Nah prepare. sebenarnya ini tuh kalau misalnya ada si Semangatnya Mang ini. Dan mah bisa ditanyain karena dia sangat berubah pisan tuh. Betul. Ya. Berhubung si Mang Dan ya memang nggak dikasih tahu sama si Wendy. Lu Dan kita gak boleh bilang-bilang juga ya. Jangan bilang-bilang, nggak enak kan gua. Sekarang
Lu sendiri aja. Iya, lu bisik-bisik di situ. Oh, iya. Ya pokoknya mah Tapi gua enggak loh, gua ngundang sama Mang Dan silahkan aja kalau mau datang. bilang ke gue mah enggak. Terus kenapa suaranya jadi mengecil juga? Gua mah aja karena tadi itu. Ya pokoknya ya mungkin karena buat teman-teman yang nonton juga nih kalau ada ya kasih tahu nih apa sih perubahan Pengalamannya, sharingnya perubahan ya. signifikan tuh seperti apa sih gitu yang dialamin. Tapi yang gua pikir perubahan signifikan sekali sih UMKM yang kerjanya Ya. misalnya anggaplah yang di sekolah tuh. Yang jualan biasa di sekolah. Ya kantin ya, customer-nya kantin sekolah nah, ya coba. benar. Yang kayak gitu-gitu yang benar-benar harus Yang yang jualan udah waktu normal aja mereka jajanan udah pas-pasan. jajanan di gerbang Sekarang sekolah nggak ya. normal gitu kan. Iya. Gitu. Itu sih yang gua pikir yang sangat-sangat berubah, tapi jangan salah loh. Ternyata sih UMKM ini semasa Covid itu adalah Masa ceyahnya. bukan masa ceyah, maksudnya dia tuh sebagai pertahanan ekonomi kita. Oh iya. Ya. Iya benar. Karena mereka mau nggak mau Bertransformasi jadi bentuk yang lain ya. harus bertransformasi dari Iya. bentuk yang lain. Kalau enggak ya mereka Sebenarnya mungkin yang bisa gue tangkap ada hikmahnya juga sih sebenarnya. Ya, maksudnya menuntut orang untuk Kreatif. betul itu. Cuman Menyesuaikan dengan keadaan juga sih ya. ya kan ya namanya Dan tantangannya berat juga. manusia mah kan harus beradaptasi kan. betul itu kalau beradaptasi dia bisa beradaptasi bagus. Cuman kadang kalau orang yang tidak kreatif sekarang Ya. banyak kejahatan yang Ya muncul. sebenarnya kan dengan adanya pandemi ini kan survival for the fittest Tapi ya, bentuk gitu. yang jahat pun mereka kena hukum Covid juga. Mereka tidak bisa seenaknya gitu menjahati orang dong, Wak. Iya cuman Iya kan? sekarang kalau misalnya lu perut lapar terus nggak tahu lagi harus gimana, terus ya udahlah daripada gua mati di rumah, udah keluar aja lewat Covid. Terus kalau misalnya dia mau nyari kerja atau mau nyari usaha gak ada yang beli, mau nyari kerja gak ada yang nge-hire karena lagi pada susah, ada motor, ada sepeda ya dia ambil. Ya, Masalahnya ya. tentang perut mah susah bro. Jadi emang mereka kena Covid tapi mereka udah nggak peduli lagi. Nah masalahnya ya itu intinya sih, makanya sekarang kita di negara itu berjuang antara memajukan ekonomi atau memajukan kesehatan. Nah kita berdoa aja lah vaksin ini Ya, yang masalahnya kita pandemi dapat paling yang murah dan bisa bikin sehat buat kita, karena berhasiat. mau nggak mau ya maksudnya kalau negara terus mensupport buat kesehatan terus, maksudnya Ya, nggak dananya mungkin kesehatan juga terus ya, kan. terus ya apa buat jual beli bisnis dan ningkatin ekonomi udah nggak bisa juga gitu. Masyarakat juga yang susah jadinya. Kejahatan Ya pasti kan. intinya mah kita semua bersabar dan berdoa supaya cepat beres, cepat kelar. Amin. Dan benar-benar nggak ada istilah new normal lagi, jadi benar kita normal lagi Ya, aja. kembali normal zaman dulu betul aja, ya. biasa aja. Ya normal bisa lagi. ngumpul-ngumpul lagi ya. Aduh. Iya, jadwal traveling kita Nah, ya jadwal travel ini. Tunda ya. padahal kan harusnya kita lagi ada di pantai. Pantai mana sih rencananya? Wah kayak berani aja ke pantai lu. Ya kan bergaya dulu. Ya pokoknya mah itulah tadi kalau nggak mikirin perubahan gaya hidup, buat gue pribadi sih nggak ada masalah. Maksudnya tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. karena memang sudah terbiasa work from home dari tahun 2014. Tapi secara income Ada yang aku tanya ini, Bang, dengan istri yang bekerja sebagai nakes, itu tantangan kengeriannya apa sih yang paling ngeri yang buat Abeng? awal mah yang pasti yang 3 bulan pertama tuh benar-benar sport, bukan sport jantung ya, terlalu lebay lah sport jantung maksudnya. Karena dia sendiri nggak gini, kebayang nggak si orang medisnya aja belum paham nih si virusnya kayak apa, apalagi Itu gua gitu. ngerinya kayak gimana sih? Ngeri banget gak sih? Kalau bisa Apalagi dijelasin tuh kayak dengan- gimana gitu? Jelasinnya gimana ya, pokoknya Inti nama gini lah, waktu awal-awal kita Din, kalau menurut gue ya, kayak gue aja keluar rumah parno gitu. Ini sedangkan istri gue kita lebih merelakan buat keluar dan ibarat nama perang di front line ngehandle virus tanpa equipment atau pengetahuan yang iya. ibarat nama nggak ada strategi dari panglima perang Betul, gitu, harus iya. gimana gitu. dan senjatanya tuh nggak ada gitu. Mm-mm. Pada saat itu ya maksudnya kayak istri gue kan nggak tahu tuh karena pada awal-awal kan yang masker yang dibeliin sama orang-orang Diborong. umum gitu kan, maksudnya diborong sama si tengkulak gitu kan yang menimbun otomatis
kebutuhan di rumah sakit juga kan menipis pada saat itu ya. Berkurang. Jadi yang benar-benar takut asli takut segala macam karena harus ditinggalin sama dia tuh 3 bulan ya. 3 bulan ditinggal sama dia gitu. Ditinggal gimana tuh? Ya dia di rumah sakit, dia standby. Stay terus selalu di situ. Dari sebulan tuh 2 minggu 3 minggu dia Baru pulang. di rumah sakit, seminggu Pulang. ribut. Masuk lagi cuma kan tetap serem ya maksudnya. Iya. Yang bikin gua tambah sedih itu pada saat itu dia bilang dia minta maaf sama gua gitu. Maaf, Serius? Maaf saya nggak bisa. Gimana, Bang? Maaf saya nggak bisa ngurus kamu Aha. karena saya harus ngurus orang di rumah sakit. Ya pertama kan emang udah resiko dia itu mah ya, resiko pekerjaan dia gitu ya udahlah gue juga yang kasarnya mah kalau di posisinya dia tentara, gue bininya tentara gitu, gue harus perang ya udah gitu mau gimana lagi orang emang dibutuhin. Cuman ya kengeriannya karena memang itu informasi masih sedikit masih terbatas. Yang kita dengar cuman orang dengan COVID meninggal. Nah setelah 3 bulan 4 bulan mah kan sudah beradaptasi ya maksudnya. Dia juga udah punya celah nih, udah tahu kan informasi juga makin terus, ternyata walaupun kontak tapi kita pakai masker itu masih ada ini bentengnya lah. Nggak separah yang kontak tapi lu nggak pakai pengaman sama sekali. Yes, ya namanya pengaman mah kan jangankan kontak itu ya kontak itu juga kan nggak pakai pengaman. Kontak lah. Ya gitu lah. Ya, jadi tegang sih. Ya apa yang tegang? Ya boy. Bini gua nonton nih. Ya kan gua nanya apa yang tegang. Enggak jadi ya kalau ditanya gimana perasaan mah ya takut karena pertamanya takut yang terutama sih takut dia terkena ya karena pada saat itu kan banyak juga dokter yang kenapa ya. Alhamdulillah ya sampai janganlah ke depannya juga tetap sehat dan tetap beres. Makanya kadang suka kesel sih kayak ngelihat orang-orang yang masih cuek gitu. Kadang istri juga kalau misalnya lagi kita habis beli kebutuhan belanja bulanan gitu kan jalan ngelihat orang yang dia suka yang gitu. Ya, wajar lah dia kan kasihan ya tiap hari ngeliat gitu loh. Nah kalau lu ada yang berubah nggak dari ini si COVID-nya merubah perilaku bekerja lu? Kalau secara signifikan sih enggak karena ya emang bukan orang kantornya juga sih. Iya, lu juga Wak sama? Ya gue mah setengah-setengah ya. Lu mah setengah-setengah aja, yang bener dong. Tapi enggak sih sebenarnya. Nah gitu dong. Jadi emang selama ini ngejalanin perusahaan juga gue emang dari rumah gitu. Lebih banyak meeting ya? Lebih banyak meeting, terus lebih ke mendelegasikan. Hanya mungkin satu yang terganggu jadwalnya. Oh apa tuh? Menunjang. Oh. Itu jadi teman kita yang ngaku introvert ini sangat suka sekali. Dia lagi diet sebenarnya mah. Tapi diet gue kok naik 12 kilo. Iya gue liat dia badan dia pakai badan gue. Gue juga pengen ngebahas sih tapi buat nanti lah. Gue pengen ngebahas diet yang efektif itu kayak gimana sih? Nah, benar. Bahas diet efektif sama gue anjis. Sama si Aldrin tuh kayaknya badannya. Si mah dia mah bawaan aja tuh. Emang bokapnya dia juga kurus ya. Gitu ya. Yaudah mungkin kita nanti bakal mengundang nutrisi. Masih banyak lah, banyak topik-topik yang nggak penting lainnya, yang obrolan nggak penting lah. Pokoknya mah ya doakan. Nggak penting boleh, dia nggak penting juga. Pokoknya mah kita saling mendoakan aja supaya cepat. Tapi ya mungkin penting juga karena kalau kita lihat berita di sosmed tuh kan yang penting-penting. Nah harus diseimbangin dengan yang tidak penting. Iya betul. Karena capek juga. Karena berita penting udah banyak, berita tidak penting harus ada. Gitu. Iya mau nggak mau. Sip, kemana maneh weh. Oke. Ya mungkin untuk hari ini segitu dulu obrolan kita yang nggak penting ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan si pandemi ini cepat berakhir juga. Amin. Oke. Gua Abeng pamit. Gua Oke, kita semua pamit. Sampai ketemu di... Ditunggu ya episode berikutnya. Episode berikutnya. Pokok bahasan yang lain lagi. Oke, bye.